Selamat pagi, berjumpa lagi di hari Minggu. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Bangkit berdiri dong dulu semuanya. Siap ya memuji Tuhan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita berada saat ini, jangan lupa baca Alkitab ya. Jangan lupa berdoa. Meyakini dan percaya, iman kita pasti bertumbuh. Yeay, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh. Haleluya. Masih siap adik-adik memuji Tuhan? Siap dong. Haleluya. Om Yosua percaya kita semua berbahagia di saat memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan Om Yosua, Om Rizky dan adik-adik semua. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ikut gerakan Om Yosua ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, cintaku semakin mendalam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Adik-adik, dimanapun kita berada saat ini, kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita yakin dan percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia selalu ada buat kita, Dia selalu mengasihi hidup kita, bahkan Dia selalu menyertai hidup kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, karena Dia adalah gembala kita yang baik. Nah, sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbing aku. Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbing ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala
gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang selalu mengasihi kami dan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan memberikan kami pengertian, bahkan guru-guru yang akan mengajar, biar Tuhan tolong, biar Tuhan urapi, Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hidup kami lewat guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Tante yakin adik-adik di rumah keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Nah, hari ini Tante kembali mau cerita yang melanjutkan cerita minggu lalu. Tapi sebelumnya Tante mau tanya dulu sama adik-adik. Ada nggak adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Om Ferel? Nah, itu dia ceritanya. Betul sekali. Cerita tentang Yusuf yang bertemu dengan saudara-saudaranya karena telah terjadi kelaparan di Mesir dan juga di Kanaan. Saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf, tetapi mereka tidak kenal dengan Yusuf adik-adik. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya dan ia tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Dan pada saat itu juga Yusuf mencari tahu bagaimana keadaan ayahnya. Setelah Yusuf tahu keadaan ayahnya dengan baik, senang hati Yusuf, gembira hati Yusuf karena Yusuf telah mengetahui bahwa ayahnya baik-baik saja. Nah, adik-adik tahu cerita minggu kemarin dikatakan bahwa Yusuf juga menyuruh untuk saudara-saudaranya kembali pulang. Tetapi dengan satu syarat, Simeon tetap tinggal di Mesir. Dan saudara-saudaranya boleh kembali pulang, tetapi saudara-saudaranya harus kembali lagi ke Mesir dengan membawa saudaranya yang masih ada di rumah beserta dengan ayahnya, yaitu Benyamin. Nah, kenapa Yusuf seperti itu? Karena Yusuf mau bertemu dengan saudaranya, karena Yusuf rindu dengan saudaranya Benyamin itu. Minggu ini Tante akan melanjutkan cerita minggu lalu yang telah disampaikan oleh Om Ferel. Adik-adik yang di rumah, siapkan hati, pikiran, telinga, dan Alkitabnya bisa disiapkan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sudah siap adik-adik yang di rumah? Nah, setelah Yusuf menyuruh saudara-saudaranya kembali pulang ke Kanaan, karena Yusuf ingin mengetahui dengan tepat orang-orang macam apakah saudara-saudaranya itu sekarang. Jadi ia menguji mereka. Ia juga hendak memastikan apakah mereka akan kembali ke Mesir dan membawa saudara mereka Benyamin itu. Karena ia mengizinkan 9 lainnya kembali ke ayahnya. Karena itu saudara-saudaranya Yusuf kembali tanpa membawa Simeon. Dan mereka kembali dengan membawa bahan makanan yang telah diberikan oleh Yusuf. Setelah itu Yusuf memanggil hamba-hambanya ke suatu tempat tersendiri, sehingga saudara-saudaranya tidak dapat mendengarkan perkataannya. Yusuf mengatakan kepada hamba-hambanya itu untuk menyuruh hamba-hambanya menaruh
atau mengisi tempat gandum yang telah saudara-saudara Yusuf bawa dengan gandum. Dan Yusuf menyuruh juga hamba-hambanya untuk menaruh uang di dalam sebuah tempat yang sudah saudara-saudaranya bawa. Lalu Yusuf hendak memberikan gandum kepada saudara-saudaranya sebagai hadiah. Saudara-saudaranya telah berlaku sangat kejam. Saudara-saudara Yusuf telah melakukan hal yang tidak baik terhadap Yusuf. Mereka sudah memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan kemudian menjual Yusuf sebagai budak. Tante mau tanya sama adik-adik, apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya karena mereka sudah berbuat jahat terhadap Yusuf ya? Apakah Yusuf membenci saudara-saudaranya adik-adik? Iya, betul sekali. Yusuf sama sekali tidak membenci mereka. Malahan Yusuf memperlakukan mereka dengan sangat baik. Yusuf malah memberi mereka hadiah. Allah juga mengasihi kita adik-adik. Allah mengasihi adik-adik, Allah mengasihi tante, Allah mengasihi kita semua. Bahkan Allah juga menghendaki kita mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Karena di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Nah, setelah itu adik-adik, saudara-saudara Yusuf berangkat pulang kembali ke Kanaan. Kira-kira apa yang mereka bicarakan ya? Apakah mereka mungkin membicarakan orang Mesir yang telah memberi bahan makanan kepada mereka? Nah, Ruben berkata, saya ingin tahu mengapa ia ingin supaya kita membawa adik kita Benyamin ke Mesir. Ruben berkata lagi, apa yang ayah katakan bila kita menceritakan kepadanya bahwa Simeon ditahan di Mesir? Apakah ayah membolehkan kita membawa Benyamin bersama dengan kita? Lalu saudara-saudara Yusuf pun menemukan uang di karung mereka adik-adik. Sepanjang hari saudara-saudara Yusuf berjalan dan pada malam hari mereka tiba di suatu penginapan. Pasti keledai-keledai yang mereka bawa sudah merasa sangat kelaparan. Salah seorang saudara Yusuf membuka karung untuk mengambil gandum bagi keledai-keledai itu. Ia melihat sesuatu di gandum tersebut. Ia mengangkatnya. Wah, itu adalah pundi-pundi uang mereka sendiri. Ia menggoyangkannya. Ada uang di dalamnya ternyata adik-adik. Ia memanggil saudaranya. Kemarilah, kemarilah. Lihatlah apa yang saya temukan di dalam karung ini. Saudara-saudara yang lain memperhatikan dan menghitung uang itu. Tidak kurang sedikit pun uangnya. Dan uang itu jumlahnya sama seperti yang telah mereka bayarkan untuk gandum itu. Saudara-saudara Yusuf pun menjadi takut adik-adik. Mereka berkata, penguasa Mesir itu pasti menyangka bahwa kita telah mencuri uangnya dan menyembunyikannya. Keesokan harinya, saudara-saudara Yusuf memulai lagi berjalan pulang. Setelah beberapa hari, akhirnya tibalah mereka di rumah. Ketika Yakub melihat mereka, Yakub terkejut dan bertanya kepada mereka, "Di manakah Simeon? Di mana Simeon?" Lalu
saudara-saudara Yusuf mulai menceritakan tentang hasil perjalanan mereka. Saudara-saudara Yusuf menceritakan kepada ayah mereka Yakub segala sesuatu yang telah terjadi. Saudara-saudara Yusuf bercerita bahwa seorang penguasa di Mesir telah menahan Simeon dan menyuruh saudara-saudaranya ini untuk kembali pulang membawa gandum-gandum tersebut. Tapi saudara-saudaranya ini harus kembali lagi ke Mesir untuk membawa Benyamin. Dan saudara-saudara Yusuf ini setelah itu harus membawa Benyamin kepada Yusuf. Nah, pada saat Yakub mendengar semua yang sudah diceritakan oleh saudara-saudara Yusuf tersebut, Yakub merasa sedih sekali adik-adik. Yakub berkata, Yusuf sudah mati, Simeon tidak ada, dan sekarang kalian hendak meminta saya memberikan Benyamin, anak saya yang bungsu itu, pergi dengan kalian ke Mesir. Saya tidak dapat membiarkan dia pergi. Saya tidak tahan kalau harus kehilangan dia juga. Yakub beserta keluarga dan saudara-saudaranya tentu merasa sangat lapar adik-adik. Mereka bertanya, apakah yang kalian bawa itu? Apakah kalian membawa makanan? Apakah yang terikat di atas punggung keledai-keledai itu? Saudara-saudara Yusuf menjawab, karung-karung itu penuh berisi gandum. Mereka menurunkan karung tersebut. Ketika mereka membawa karung gandum yang pertama untuk diberikan kepada para wanita, supaya mereka dapat membuat roti, menurut adik-adik semua, apa kira-kira yang mereka temukan? Ya, betul sekali. Yang mereka temukan adalah pundi-pundi berisi uang. Wah, dengan cepat mereka membuka karung yang lain lagi. Wah, ternyata ada uang juga di dalamnya adik-adik. Dan semua pundi-pundi berisi uang di dalam setiap karung. Wah, ketika mereka menghitung uangnya, mereka mendapatkan bahwa mereka telah membawa kembali uang yang sama yang telah mereka bawa waktu mereka pergi. Nanti adik-adik bisa baca di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-35. Lalu mereka tidak mengetahui bahwa penguasa Mesir itu adalah saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf. Dan ia telah memberi mereka semua bahan makanan itu sebagai hadiah untuk mereka. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka temui yang lalu adalah Yusuf saudara mereka. Yusuf telah memberikan hadiah, Yusuf telah mengembalikan uang yang mereka bawa. Nah, baik ya Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Nah, dari cerita ini yang bisa kita pelajari adalah supaya kita boleh mengasihi saudara-saudara kita, adik-adik, tante, kita semua boleh mengasihi, boleh menyayangi, boleh selalu berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang walaupun tidak berbuat baik kepada kita, tetapi kita harus tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan mau kita mengasihi semua orang, kita mengasihi saudara-saudara kita. Puji Tuhan. Untuk minggu ini adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27.
Tante ulang ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Bunyinya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Sekali lagi ya, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tante baca, adik-adik juga baca bersama dengan Tante. 1, 2, 3. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi orang-orang yang membenci kamu. Puji Tuhan. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Kita harus saling berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan adik-adik. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh tertanam, bertumbuh di dalam hati kita. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami juga mau Tuhan belajar sama seperti-Mu untuk boleh mengasihi saudara-saudara kami. Untuk kami juga boleh mengasihi orang-orang yang sudah mengecewakan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.